Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Retna Prasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang segi 4 dan segitiga part pertama, tepatnya tentang jenis dan sifat segi 4. Oke, masih di channel Belajar Matematika Itu Menyenangkan dan pastinya bermanfaat. Jadi tetaplah semangat belajar, oke? Baik, terima kasih bagi yang sudah support channel ini. Bagi yang belum, silakan klik subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika saya upload video yang baru. Segi 4 itu bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan kita. Kita sering menjumpainya ya. Bahkan rumah sekitar kita tuh pasti banyak menggunakan bangun datar segi 4. Oke, ini adalah beberapa contoh bangun datar. Kita akan kelompokkan manakah yang termasuk segi 4 yang beraturan dan mana yang bukan segi 4. Kita mulai dari yang trapesium sama kaki ini. Ini adalah segi 4. Ini segi 6 ya, sisinya ada 6, juga bukan segi 4. Segi 4 persegi. Oke, ini yang terbuka bukan segi 4. Juga persegi panjang persegi 4. Ini tidak ada titik sudutnya, jadi bukan ya. Juga bukan segi 4. Nah, ini jajar genjang, belah ketupat termasuk segi 4, segitiga bukan segi 4 ya. Segitiga juga ini gabungan dua segitiga juga bukan segi 4. Ini ada segi 5, bukan. Lingkaran juga bukan. Nah, ini trapesium, siku-siku, layang-layang. Ini love, ini juga bukan segi 4, dan segitiga juga bukan segi 4. Oke, kita fokus di segi 4. Segi 4 itu adalah poligon bidang yang dibentuk dari 4 sisi yang saling berpotongan pada satu titik ya. Jadi jenis segi 4 itu ada 2, yaitu segi 4 beraturan dan segi 4 tak beraturan. Kita fokus pada segi 4 beraturan. Jadi ada 6 segi 4 beraturan yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, persegi, trapesium ada 3 jenis, dan layang-layang. Oke, kita mulai saja dari persegi panjang. Jadi kita gambarkan dulu persegi panjang. Saya beri nama langsung ABCD. Ya, sifat-sifat persegi panjang. Kalau kita lihat dari panjang sisinya, maka sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Kemudian kalau kita lihat dari keempat sudutnya itu sama besar, yaitu 90 derajat ya. Jadi sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D semuanya sama 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Kedua diagonalnya sama panjang, yaitu AC. Jadi kedua diagonal itu adalah garis yang menghubungkan titik sudut yang saling berhadapan ya. AC, DB itu sama panjang, berpotongan di tengah-tengah di titik O, dan membagi dua sama panjang. Sehingga panjangnya AO sama dengan OC, panjangnya DO sama dengan panjangnya OB. Karena tadi sama berarti semuanya sama ya. Kalau kita lihat dari sumbu simetrinya ada 2, jadi kalau kita lipat dia tepat itu berarti bekas lipatannya tadi yang ditunjukkan oleh garis putus-putus ini itu menunjukkan sumbu simetri. Ada 2 sumbu simetri dan otomatis simetri lipatnya juga 2. Kalau kita putar dalam satu putaran penuh, dia bisa menempati bingkainya dengan 2 cara. Maka dikatakan memiliki simetri putar tingkat 2. Dengan sudut putarnya adalah 180 derajat, didapat dari 360 derajat dibagi 2. Dan banyaknya cara menempati bingkainya, tadi kan sudah 2. Kemudian dibalik, diputar lagi, 2 lagi, sehingga bisa menempati bingkainya dengan 4 cara. Titik O merupakan titik perpotongan antara 2 garis diagonal persegi panjang ABCD. Jika besar sudut OAB adalah 15x dan besar sudut OAD adalah 30x, maka besar sudut AOB adalah, alternatif penyelesaiannya pertama kita gambar dulu. Jadi triknya kita gambar dulu setiap kita menyelesaikan soal geometri ya. Persegi panjang ABCD, kemudian diagonal AC dan DB berpotongan di titik O. Di sini diketahui sudut AOB-nya 15x dan sudut OAD-nya adalah 30x ya. Kita sudah belajar bahwa keempat sudut pada persegi panjang adalah 90 derajat. Maka kita tuliskan dulu besarnya sudut DAB itu sama dengan 90 derajat. Padahal sudut DAB tadi adalah 30x ditambah 15x sama dengan 90 derajat ya. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 45x sama dengan 90 derajat, maka x-nya sama dengan 90 per 45, ketemu x-nya 2. Kita substitusikan kepada sudut besaran sudut OAB. Tadi kan 15x, berarti 15 kali 2 30 derajat. Nah, untuk sudut OBA itu sama dengan sudut OAB 30 derajat. Nah, untuk mencari segitiga
sudut AOB kita lihat pada segitiga OBA ya. Jumlah besar sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Maka sudut O ditambah sudut A tambah sudut B adalah 180. Kita substitusikan apa yang diketahui. Maka sudut O sama dengan 180 dikurangi 60 ketemu 120 derajat. Jadi besar sudut AOB adalah 120 derajat. Persegi. Oke, ini adalah persegi ABCD. Sifat-sifat persegi. Kalau kita lihat keempat sisinya sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar. Jadi AB itu sejajar dengan DC, sama dengan DC, dan AD itu sejajar dengan BC dan juga panjangnya sama. Kalau kita lihat keempat sudutnya sama besar yaitu 90 derajat. Jadi sudut A, B, C, D 90 derajat. Kedua diagonalnya itu sama panjang AC sama dengan DB. Berpotongan di tengah-tengah yaitu di titik O dan saling tegak lurus perpotongannya itu ya. Serta membagi dua sama besar sudut-sudut persegi. Nah, jadi kalau misalnya DAB tadi 90 derajat, maka kalau dibagi dua DAO itu 45, OAB juga 45 derajat. Kalau kita lihat sumbu simetrinya ada 4 ini ya, dan mempunyai 4 simetri lipat. Jadi kalau kita lipat dia bisa pas, itu 4 cara. Memiliki simetri putar tingkat 4. Jadi dalam satu putaran penuh bisa menempati bingkainya dengan 4 cara. Dengan sudut putarnya 360 dibagi 4 ketemu 90 derajat. Dan dapat menempati bingkainya dengan 8 cara tadi, 4 cara dibalik diputar lagi. Jadi 4 tambah 4 8 cara. Dukung terus channel YouTube Retna Prasilirum dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita belajar tentang jajar genjang. Ini ada jajar genjang ABCD. Maka sifat-sifat jajar genjang adalah yang pertama, kita lihat dari sisinya dulu ya, yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi AB sama dengan DC dan BC sama dengan AD. Kalau kita lihat dari sudutnya, sudut yang berhadapan sama besar yaitu sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan besarnya sudut D. Dan kalau kita lihat lagi bahwa jumlah besar sudut yang berdekatan di antara garis sejajar adalah 180 derajat. Kalau kita lihat dari diagonal-diagonalnya membagi dua sama panjang dan berpotongan di tengah-tengah. Jadi AC itu berpotongan dengan DB di titik O, maka AO sama dengan OC dan DO sama dengan OB. Memiliki simetri putar tingkat 2 ya. Jadi kalau kita putar satu putaran penuh bisa menempati bingkainya dengan 2 cara. Dengan sudut putarnya 180 derajat dan menempati bingkainya dengan 4 cara. Tadi sudah 2, dibalik diputar lagi jadi 4 cara. Kita lanjut di soal, ayo kita berlatih 8.2 BSE halaman 204 nomor 2. Diketahui jajar genjang KLMN mempunyai sudut K sama dengan 2Y dikurangi 15 derajat dan sudut M sama dengan 57 dikurangi Y derajat. Tentukan besar sudut K, sudut L, dan sudut N. Ini alternatif penyelesaiannya. Digambar dulu, itu teksnya ya. Ini ada jajar genjang KLMN, kemudian yang diketahui saya tuliskan juga di situ. Nah, kita sudah belajar bahwa pada jajar genjang sudut yang berhadapan besarnya sama. Jadi sudut K sama dengan sudut M ya. Kita substitusikan, kita masukkan, kemudian kita kelompokkan suku-suku yang sejenis sehingga kita dapatkan 3Y sama dengan 72, Y-nya ketemu 24 derajat. Kalau sudah ketemu Y-nya 24, kita substitusikan untuk mengetahui sudut K. Sudut K tadi 2Y dikurangi 15, jadi 2 kali 24 dikurangi 15 ketemu 33 derajat. Nah, sudut K ditambah sudut L itu sama dengan 180 derajat, kan berdekatan ya. Sehingga sudut K-nya tadi 33 ditambah L-nya adalah tidak tahu, jadi tulis saja sudut L sama dengan 180, maka sudut L-nya ketemu 147 derajat. Nah, sudut L itu besarnya sama dengan sudut N karena berhadapan. Berarti besarnya sama dengan 147 derajat. Lanjut kita belajar tentang belah ketupat ya. Nah, ini belah ketupat ABCD. Sifat-sifatnya dari panjang sisinya bahwa belah ketupat itu keempat sisinya sama panjang dan sisi yang berhadapan itu sejajar. Jadi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. AB itu sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC ya. Selanjutnya kalau dilihat dari sudutnya, jumlah
sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B itu 180, B tambah C 180, C tambah D 180, dan D tambah A juga 180. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Jadi sudut A itu dibagi oleh diagonal AC ya. Jadi nanti besarnya menjadi dibagi dua. Begitu juga dengan sudut yang lain. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri dan saling membagi dua sama panjang serta saling berpotongan tegak lurus. Nah, seperti itu. Memiliki dua sumbu simetri, otomatis simetri lipatnya juga dua ya. Mempunyai dua simetri putar. Simetri putarnya tingkat 2, sudut putarnya 180 derajat dan dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Jadi dibalik putar lagi itu. Oke, selanjutnya kita bahas soal di Ayo Kita Berlatih BSE halaman 204 ya, nomor 4. Perhatikan gambar belah ketupat berikut. Jika AD sama dengan 2X tambah 5 dan BC sama dengan X tambah 7, sudut BCD sama dengan 60 derajat, maka tentukan nilai X, panjang sisi AD dan besar sudut BAD dan sudut ABC. Oke, ini gambarnya kita gambarkan dulu dan kita tuliskan apa yang diketahui. Maka alternatif penyelesaiannya adalah kita cari dulu nilai X, bahwa AD itu kan sama dengan BC karena berhadapan ya. Kita masukkan nilai E-nya sehingga kita kemudian kumpulkan suku-suku yang sejenis, kita dapatkan X-nya adalah 2. Nah, kalau sudah ketemu X-nya 2, kita substitusikan, kita cari panjangnya AD. 2X tambah 5 berarti 2 kali 2 tambah 5, 4 tambah 5, 9. Kita lanjut ke sudut BAD. Sudut BAD besarnya sama dengan sudut BCD karena berhadapan 60 derajat ya. Kemudian untuk mencari sudut ABC, itu sudut ABC tambah sudut BCD adalah 180 derajat karena berdekatan ya. Nah, tadi BCD-nya 60, kita substitusikan maka sudut ABC ketemu 120 derajat. Lanjut untuk layang-layang. Ini sifat-sifatnya adalah pertama, dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang, yaitu sisi AD sama dengan sisi DC dan sisi AB itu sama dengan sisi BC. Mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar, hanya sepasang saja, yaitu sudut A sama dengan sudut C. Jumlah besar keempat sudutnya adalah 360 derajat, jadi semua segi 4 apapun itu pasti jumlah besar sudutnya adalah 360 derajat. Lanjut, untuk salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan membagi sudut layang-layang menjadi dua sama besar, yaitu diagonal DB ya untuk gambar ini. Dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Oke, tegak lurus 90 derajat. Mempunyai satu sumbu simetri, berarti simetri lipatnya juga 1, yaitu tadi DB. Mempunyai simetri putar tingkat 1 karena kalau diputar 360 derajat satu putaran penuh hanya 1 kali menempati bingkainya ya. Dan dapat menempati bingkainya dengan 2 cara. Kita bahas soal di halaman 205 nomor 5. Perhatikan gambar layang-layang berikut. Jika besar sudut KLN 45 derajat dan sudut MNL adalah 30 derajat, maka tentukan ini ada A sampai G ya. Oke, dari gambarnya ini kita cermati dulu. Ini alternatif penyelesaiannya ya. Tadi layang-layang mempunyai satu sumbu simetri, satu diagonal yang dia membagi dua sudutnya sama besar. Jadi kalau sudut KLN itu 45 derajat, maka pasti sudut MLN itu adalah juga 45 derajat ya. Kemudian yang B, kita ditanyakan sudut KNL. Nah, KNL itu besarnya sama dengan MNL yaitu 30 derajat. Kita lanjut mencari sudut LKM. Kita lihat dulu segitiga KUL. Pada sebuah segitiga, jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat ya. Kita masukkan apa yang diketahui, maka sudut K ketemu 45 derajat. Nah, kita tuliskan 45, pasti sudut KML juga sama 45 derajat ya. Lanjut yang E besarnya sudut NKM. NKM adalah yang tengah, berarti NKM yang tengah kita lihatkannya 60 derajat. Kemudian yang F besarnya sudut NMK itu sama yaitu 60 derajat. Kita jumlahkan sudut LKM berarti sudut K ditambah sudut N tambah sudut M tambah sudut L ya. 45 tambah 60 105, kemudian ini 30 30 60 105 dan 90. Total 360 derajat. Lanjut di trapesium, di sini ada trapesium sama kaki, berarti dia mempunyai dua sisi yang sama panjang yaitu AD dan CB. Kemudian trapesium siku-siku mempunyai dua sudut siku-siku, dan trapesium sembarang berarti panjang sisinya tidak sama dan keempat sudutnya juga besarnya tidak sama. Sifat trapesium,
Secara umum dia memiliki sepasang sisi yang sejajar, yaitu AB sejajar dengan DC, kemudian JK sejajar dengan ML, PQ sejajar dengan SR, dan jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar pasti 180 derajat ya. Mempunyai simetri putar tingkat 1. Jadi kalau kita putar satu putaran penuh hanya menempati bingkainya dengan satu cara. Dan dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Kita balik lagi, diputar lagi. Berarti semuanya ada dua cara. Oke, di soal BSE halaman 204 nomor 3. Perhatikan gambar trapesium di bawah ini. Oke, kalau kita lihat sekilas sepertinya ini trapesium sama kaki. Tapi kalau kita cermati ini adalah trapesium sembarang karena tidak sama itu ya, ST dan UR-nya tidak sama ya. Oke, alternatif penyelesaiannya kita cari sudut P, maka sudut P tambah sudut S adalah 180. Kita masukkan, substitusikan, ketemu sudut P-nya adalah 132. B, untuk jumlah sudut P, Q, R, S, kita kelompokkan dulu P tambah S, Q tambah R, berarti 180 tambah 180 hasilnya 360 derajat. Sedangkan yang C, PQ ditambah SR berarti 12 ditambah 3 tambah 12 tambah 2, ketemu 12 tambah 17 hasilnya adalah 29 cm. Kesimpulan dalam video pembelajaran kita kali ini, kita sudah belajar tentang segi empat adalah poligon bidang yang dibentuk dari 4 sisi yang saling berpotongan pada satu titik ya. Jenis segi empat ada 2, yaitu segi empat beraturan dan tidak beraturan. Dan kali ini kita sudah belajar tentang persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Oke semuanya, bismillah, tetap optimis ya, manjada wajada, tetaplah bersemangat belajar karena Allah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.